Biarkan aku bicara, jangan memotong pembicaraanku. Aku tidak punya banyak waktu. Mereka akan datang menjemputku pukul 4 sore. Setelah itu, aku akan dibawa. Tidak akan lagi berada di sini. Aku akan menuju ke suatu tempat yang tak seorang pun di dunia ini dapat mengetahui. Dan aku akan menempuhnya dengan bangga. Seumur hidup, aku selalu mencari sesuatu yang bisa membuatku merasa bangga, membuatku merasa lebih unggul dari siapapun. Namun kenyataannya, aku hanya seorang pelajar yang sukses. Dan di antara semua laki-laki yang pernah aku kenal, mereka lah yang menyalakan hasrat terakhir dalam diriku. Hasrat untuk mengangkat tangan, untuk menghantam mereka. Aku tidak akan berada di sini. Lelaki nomor satu yang aku temui adalah ayah. Ayahku seorang petani miskin. Ia tidak bisa membaca dan menulis. Ia rela menukarkan aku, anak gadisnya, dengan mas kawin. Jika salah satu anak perempuannya mati, ia tetap bisa makan malam dengan tenang. Namun, jika anak laki-lakinya yang mati, ia akan memukul ibu. Dan dari ayah itulah, aku diserahkan kepada lelaki berikutnya. Lelaki nomor 2, paman. Pamanku mengizinkanku tinggal di rumahnya dan menyekolahkanku di Kairo. Suatu malam, saat aku tertidur di bangku kecilku, dia datang diam-diam. Tangannya meraba kaki, naik hingga ke pangkal paha. Bibirnya menyentuh mulutku. Iya, ini yang dia sentuh. Leherku ditekan. Tapi ia sering melakukannya. Setelah aku lulus sekolah menengah, ia menikahkanku dengan imbalan mas kawin 2 kali lipat. Kemudian aku bertemu lelaki nomor 3, Tuan Mahmud. Ya, namanya Tuan Mahmud. Usianya lebih dari 60 tahun. Ia selalu memaki, menghina. Suatu hari, ia menemukan sisa makanan di tempat sampah dan memaksaku memakannya. Memakan semua makanan yang ada di tempat sampah itu. Ia memukul wajahku, memukul seluruh tubuhku. Kemudian, aku meninggalkannya dan pergi ke jalanan.
itulah aku bertemu seorang lelaki yang menawariku tumpangan. Sesampainya di rumahnya, ia membawaku ke tempat tidur. Nafasnya harum, sentuhannya lembut. Ia memberiku uang 10 pound. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Sejak saat itu, aku berjalan dengan kepala tegak. Aku memandang setiap pria yang tepat ke arah matanya. Berbekal ijazah sekolah menengah, aku bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian, di sanalah aku bertemu dengan lelaki nomor 4. Lelaki nomor 4, Ibrahim. Ibrahim, lelaki yang menghormatiku. Perhatiannya terasa jujur. Suatu hari, kami tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan. Kami saling mengungkapkan segalanya dan menyerahkan diri dalam satu pelukan ranjang yang hangat. Dunia seakan berada dalam genggamanku. Aku jatuh cinta. Namun, suatu pagi, aku tahu kebenarannya. Ibrahim telah bertunangan dengan anak direktur. Saat itulah aku menyadari satu hal. Menjadi pelacur yang sukses lebih baik daripada menjadi perempuan yang suci tapi sengsara. Aku kembali ke duniaku, menjadi pelacur yang sukses di negeri ini. Kemudian datanglah lelaki nomor 5. Lelaki nomor 5. Ia berkata padaku, di dunia ini hanya ada 2 golongan manusia, majikan dan budak. Tapi perempuan tidak mungkin jadi majikan. Kami bertengkar hebat. Ia mengeluarkan pisau. Namun, pisau itu dengan cepat berpindah tangan. Aku meninggalkannya. Kemudian, aku bertemu dengan lelaki nomor 6. Lelaki nomor 6, Pangeran Arab. Seorang pangeran Arab, ia sanggup membayar berapapun yang aku minta. 3.000 pound. Ia terus bertanya, apakah kau merasa nikmat? Dan aku menjawab, iya Tuan. Namun amarah tetap ada. Aku mengambil uang itu, aku merobeknya menjadi serpihan kecil-kecil. Seolah aku mencabik semua laki-laki dalam hidupku. Ayah, paman, Mahmud, Ibrahim. Lalu aku mengangkat pisau. Ia tertawa kecil, seolah menantangku. Aku mengangkat pisau tinggi-tinggi. Sekelompok orang datang, menyeretku. Mereka membawaku ke penjara. Aku dijatuhi hukuman mati. Aku bisa saja mengajukan permohonan ampun kepada presiden, tapi aku tidak mau. Lebih baik aku mati karena kejahatan yang aku lakukan daripada hidup menanggung kejahatan yang kalian lakukan.
Sekarang aku menunggu mereka menuju suatu tempat yang seorang pun tak mengetahui.